Kita akan menyaksikan 6 strategi pembelajaran. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Mancerian Mesak Lembong. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui, dalam suatu proses pembelajaran pasti kita akan membuat suatu strategi pembelajaran. Nah, ada banyak sekali strategi pembelajaran yang sudah mungkin kita pelajari atau kita mengerti. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu pelajaran mengenai strategi pembelajaran. Ada 6 strategi pembelajaran yang akan saya bagikan di saat ini. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran blended learning. Apa itu blended learning? Nah, blended learning adalah penggabungan antara metode pembelajaran tatap muka dan online. Nah, strategi pembelajaran blended learning ini dilakukan secara langsung atau face to face, atau juga bisa dilakukan secara online. Nah, sangat baik ketika kita menggunakan strategi pembelajaran blended learning ini. Meskipun kita tidak menggunakannya secara online, tetapi kita menggunakannya secara tatap muka atau face to face di sekolah. Dan apa kegunaan dari strategi pembelajaran blended learning ini ketika kita menggunakan? Ada banyak sekali fasilitas-fasilitas di dalamnya, seperti kita menggunakan media komputer ataupun kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Android seperti YouTube atau seperti WA, seperti Classroom atau seperti Zoom dan Google Meet dan lain-lain. Ya, istilah blended learning ini digunakan sejak tahun 1999. Nah, menurut Chow Jones dan Kummer pada tahun 2008, blended learning ini melibatkan suatu kombinasi dari dua bidang perhatian, yaitu pendidikan dan teknologi. Nah, pendidikan sifat luas dari definisi ini berarti bahwa kritikus seperti Oliver dan Trickwell terdapat menyerang konsep sebagai tidak jelas. Akhirnya pemahaman yang berbeda mulai bertemu. Nah, ada kelebihan dari strategi pembelajaran blended learning ini. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Nah, yang kedua, pembelajaran blended learning ini yaitu efektif dan efisien. Nah, meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka peserta belajar semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambahkan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dunia maya. Nah, kekurangan dari blended learning, ternyata blended learning ini juga memiliki kekurangan. Nah, yang pertama, ketergantungan tentang internet dan media elektronik. Karena strategi pembelajaran ini tidak jauh dari media atau alat elektronik, maka dari kekurangannya ditemukan bahwa ada ketergantungan terhadap internet dan media elektronik. Nah, yang kedua, akan kesulitan bagi anak yang belum memahaminya. Kalau umpama anak yang baru mau memahami strategi pembelajaran blended learning ini, dia pasti akan terdapat banyak kesulitan karena tidak mudah bagi anak-anak yang belum mengerti untuk menggunakan alat elektronik dan media. Nah, yang ketiga, ketika peserta tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, akses internet di tempat tertentu juga masih menjadi masalah dari para peserta yang mengikuti. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran blended learning. Kemudian kita masuk dalam strategi pembelajaran SPPKB
atau strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dalam SMKB, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada siswa, akan tetapi siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Nah, Welly pada tahun 1980 menempatkan model pembelajaran ini ke dalam bagian model pembelajaran kognitif atau growth increasing the capacity to think, yaitu perkembangan kognitif, penambahan berpikir. Nah, yang ternyata di sini kita juga akan menemukan mengenai kekurangan dan kelebihan dari strategi itu SPPKB. Yang pertama, kelebihan yaitu melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, proses pembelajaran siswa lebih siap menghadapi setiap siswa diprioritaskan lebih aktif. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Nah, kekurangan dari strategi pembelajaran ini yaitu pertama, yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran yang singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan belajar berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Berikut yaitu strategi pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, strategi pembelajaran pendekatan saintifik ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa yang lebih baik. Nah, saintifik adalah pendekatan yang telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika. Nah, akhir abad ke-19, di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah dibangun dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal atau diadopsi dalam kurikulum pada tahun 1975. Nah, menurut Rusman tahun 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Kelebihan dari saintifik yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena memperkuat pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena timbulnya rasa dan menyenangkan. Yang keempat, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan memotivasinya sendiri. Kekurangan yaitu pertama, menimbulkan asumsi bahwa ada kesempatan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau
mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan sehingga akan menimbulkan frustasi. Nah, yang kedua, tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalahnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat bertransaksi dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Nah, yang kemudian kita masuk dalam strategi pembelajaran aktif. Apa itu strategi pembelajaran aktif? Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar dengan aktif. Berarti mereka mendominasi aktif pembelajaran. Nah, kelebihan dari strategi pembelajaran aktif ini yaitu pertama, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Nah, yang kedua, meningkatkan ingatan peserta didik pada konsep yang dipelajari. Yang ketiga, meningkatkan rasa memiliki proses pembelajaran. Nah, yang keempat, mengurangi ceramah guru. Nah, kekurangan dari strategi pembelajaran aktif yaitu tidak bisa menyelesaikan silabus. Yang kedua, tidak bisa mengontrol kelas. Yang ketiga, peserta didik tidak melakukan apa yang diinginkan guru. Nah, yang keempat, peserta didik banyak yang tidak menyukai strategi pembelajaran ini. Yang keempat, peserta didik susah diajak bekerja dalam tim. Yang keenam, peserta didik kesan ikut-ikutan dalam mengerjakan tugas. Nah, yang berikut adalah strategi pembelajaran discover learning. Apa itu discover learning? Itu pembelajaran adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan secara sendiri pengetahuan, yaitu sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, kelebihan dari strategi pembelajaran discover learning ini yaitu mendukung partisipasi aktif pembelajaran dalam proses pembelajaran, itu menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajaran, memungkinkan perkembangan keterampilan itu belajar sepanjang hayat dari pembelajaran. Itu proses membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal, membuat pembelajaran memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Nah, kekurangan dari strategi pembelajaran discover learning yaitu kedangkalan, terjadi kebingungan pada para pembelajaran ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Yang kedua, pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini bahwa mereka membutuhkan remedi dan scaffolding. Terbentuknya miskonsepsi. Nah, strategi pembelajaran yang terakhir yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, apa itu ekspositori pembelajaran? Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari strategi ekspositori, yaitu strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Strategi ini tidak memungkinkan melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat bakat, dan gaya belajar individu. Karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Nah, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai
bahan pelajaran yang disampaikan. Nah, kelebihan yang berikut, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. Nah, yang ketiga, melalui strategi ini siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pembelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Yang terakhir, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Nah, itulah keenam strategi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.